Orang-orang mau dilihat, orang-orang mau didengar. Tapi salah satu cara untuk kita supaya bisa dilihat dan didengar adalah kita menjadi autentik. Menjadi otentik, menjadi jujur, konsisten, dan benar-benar apa yang kita lakuin itu ya sepenuhnya jadi diri kita sendiri. Apa yang jadi kompetisi untuk orang-orang adalah lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, dan semuanya lebih. Hal yang menghambat seseorang menjadi otentik, salah satunya adalah itu caranya dia bertahan hidup. Banyak orang-orang yang emang nunjukin sisi otentiknya, nunjukin diri sendiri, tapi malah dimanfaatkan oleh orang lain. Orang-orang yang kehilangan sisi autentiknya dia, oke, dia mencapai satu hal dalam hidup, tapi dia kehilangan dirinya dia. Segala sesuatu yang tidak bersumber dari sisi autentik kita memiliki batas waktu. Iya. Pertanyaannya adalah sampai kapan itu akan berakhir. Sesuatu yang aku suka tentang authenticity atau autentik adalah kita nggak perlu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi kapasitas kita. Dan saat aku ada di dekat mereka, jujur aku merasa aman. Aku merasa aku bisa menjadi diri aku sendiri. Orang bisa menjadi otentik saat lingkungannya aman dan nyaman untuk dia. Keuntungannya adalah saat kita menjadi diri kita sendiri, kita merasakan segala hal. Saat kamu memberi kepercayaan secara utuh sama seseorang, ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Orang-orang mau dilihat, orang-orang mau didengar. Tapi salah satu cara untuk kita supaya bisa dilihat dan didengar adalah kita menjadi autentik. Oke. Problemnya adalah kebanyakan orang sekarang ini udah melepas sisi autentiknya dia. Tapi sebelum kita loncat ke problem itu, autentik itu apa sih dalam pandangan kamu? Kalau menurut aku, being authentic, menjadi otentik ya menjadi jujur, konsisten, dan benar-benar apa yang kita lakuin itu ya sepenuhnya jadi diri kita sendiri. Pokoknya tingkah laku kita itu benar-benar ngegambarin diri kita yang sesungguhnya, jujur dengan diri sendiri, dengan orang lain, konsisten, tindakan kita yang konsisten gitu sih. Ya, aku setuju sih. Authenticity itu atau autentik itu saat kita benar-benar menunjukkan sisi diri kita yang sejati. Betul. Entah dari cara kita berbicara, berperilaku, mengambil keputusan, dan bereaksi terhadap sesuatu. Dan autentik itu mungkin kelihatannya di depan mata orang gak selalu bagus. Karena autentik itu the real one. Jadi kayak sesuatu yang bener-bener nyata gitu, yang gak fake. Iya. Dan orang-orang kan sukanya sesuatu yang fake. Kayak contoh gimana cara kita bersikap di depan guru sih, kita harus jadi sopan, kita harus gak boleh berbicara kasar. Padahal sisi autentik kita adalah kita orang-orang yang ceplas-ceplos, kita orang-orang yang selalu saat ketawa itu gede banget ketawanya. Tapi saat kita menghadapi seseorang atau situasi tertentu, kita harus menjadi orang lain gitu. Karena itu yang diharapkan, karena itu yang ingin dilihat orang lain gitu. Jadi autentik itu gak selalu bagus kelihatannya, tapi itu real, tapi itu nyata. Cuman situasi yang terjadi sekarang ini adalah aku jarang banget menemukan orang-orang yang autentik. Orang-orang sekarang butuh validasi dari orang lain. Orang-orang zaman sekarang butuh untuk disukai. Karena kalau misalnya kita berbicara dunia modern sekarang, apa yang jadi kompetisi untuk orang-orang adalah lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, dan semuanya lebih. Akibatnya orang melakukan sesuatu yang bukan bersumber dari diri mereka sendiri untuk mendapat validasi, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih hebat, untuk menjadi lebih ini dan lebih itu gitu. Pertanyaan aku adalah, apa sih sebenarnya yang mendasari seseorang memutuskan untuk keluar dari sisi autentiknya dia? Menurut pandangan aku, sejauh yang aku amati ya, di lingkungan aku, di lingkungan kerja, keluarga, atau lingkungan apapun lah, hal yang menghambat seseorang menjadi otentik, salah satunya adalah itu caranya dia bertahan hidup. Karena emang sih kalau menurut aku gak semua orang harus kita perlihatkan sisi diri kita yang sejati. Kalau menurut aku ada beberapa orang yang terpilih aja yang emang bisa tahu diri kita yang sesungguhnya. Apalagi zaman sekarang ya, yang manusia itu benar-benar gak bisa dipercaya. Ya menurut aku fair sih
kalau orang nggak bisa nunjukin sisi otentiknya di kehidupan karena kembali lagi nggak ada satupun manusia yang bisa dipercaya, dan itu sebagai bentuk perlindungan diri. Dia melindungi dirinya sendiri dari entah itu rasa sakit atau pengkhianatan mungkin. Banyak orang-orang yang emang nunjukin sisi otentiknya, nunjukin diri sendiri tapi malah dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku, apa yang melatar belakangi seseorang keluar dari sisi autentiknya itu ada banyak faktor. Tapi mungkin dari apa yang kamu sebutin tadi, survival itu salah satu faktornya. Karena emang benar, zaman sekarang saat kita berusaha menunjukkan diri kita yang sejati, orang menyalahgunakan hal itu untuk menyerang kita. Betul. Untuk membuat kita merasa malu, merasa ini dan semacamnya. Dan bahkan aku menemukan beberapa orang yang menunjukkan diri mereka yang sejati itu justru diketawain, dibuat down gitu, sehingga mereka berpikir kalau kalau seperti ini reaksi orang, reaksi itu nggak bagus loh. Oh ya udah, gue jadi versi lain diri gue aja. Mungkin survival jadi salah satu faktornya, tapi aku yakin ada banyak hal lain yang menyebabkan orang-orang itu kehilangan sisi autentiknya dia. Aku rasa salah satu faktornya itu berasal dari faktor eksternal, respon orang lain, respon orang lain terhadap tindakannya dia. Kemudian faktor kemungkinan, kayak ibaratnya saat dia menginginkan sesuatu nih, tapi nggak bisa mencapai hal itu, akhirnya dia nggak dapet momen, akhirnya dia berpikir bahwa saat gue melakukannya dengan cara gue nggak berhasil, oke kalau gitu gue harus menjadi versi lain dalam diri gue supaya bisa berhasil mencapai ini, kayak gitu. Jadi ada banyak faktor, terus juga faktor tekanan dari entah itu keluarga, teman dan semacamnya. Authenticity ini sebenarnya luas dan menurut aku suatu konsep yang benar-benar heavy, berat untuk kita perbincangkan karena ini problem yang serius. Aku melihat orang-orang yang kehilangan sisi autentiknya dia. Oke, dia mencapai satu hal dalam hidup tapi dia kehilangan dirinya dia. Ada sebuah kutipan dari Ria Williams dalam sebuah podcast, dia bilang bahwa segala sesuatu yang tidak bersumber dari sisi autentik kita memiliki batas waktu. Jadi saat kita berusaha untuk menjadi orang lain atau menjadi versi lain dalam diri kita, itu memiliki batas waktunya. Pertanyaannya adalah sampai kapan itu akan berakhir? Sampai kapan itu akan melindungi kita? Aku setuju banget sama yang kutipan kamu tadi. Orang memoles dirinya, nggak menjadi diri sendiri, tapi polesannya itu ya nggak bakal bertahan lama. Ada batas waktunya pasti. Ngomong orang yang otentik itu, kamu pernah gak sih nemuin orang yang benar-benar otentik, yang jadi dirinya sendiri? Ada beberapa orang dalam hidup aku yang aku temuin ini benar-benar autentik, benar-benar jadi diri mereka sendiri. Pertanyaannya gini, gimana cara kita tahu orang ini autentik atau enggak sih gitu? Aku melihat dari pola, dari konsistensi orang ini bersikap, entah itu di depan ataupun via online ataupun di belakang gitu. Jadi ibaratnya kalau pola dari sikapnya itu sama, orang ini menjadi autentik. Dan aku menemukan ada beberapa orang yang autentik seperti itu. Mereka yang autentik, faktanya adalah mereka menikmati hidup mereka karena mereka gak memiliki beban untuk menjadi orang lain, untuk menjadi versi lain dalam diri mereka. Sesuatu yang aku suka tentang authenticity atau autentik adalah kita gak perlu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi kapasitas kita. Kita gak perlu berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita cukup menjadi diri kita, menunjukkan reaksi yang benar-benar bersumber dari dalam diri kita, dan kita gak memiliki tuntutan apapun gitu. Ada beberapa orang yang aku temuin seperti itu. Mereka menjalani hidupnya dengan mungkin gak selalu bahagia, karena autentik itu kan intinya gak selalu tentang yang hal-hal positif ya. Kalau misalnya mereka sedih, ya mereka tunjukin diri mereka sedih. Kalau misalnya mereka kecewa, mereka tunjukin diri mereka kecewa. Jadi no fake, nggak ada hal-hal yang palsu gitu tentang diri mereka. Dan saat aku ada di dekat mereka, jujur aku merasa aman. Aku merasa aku bisa menjadi diri aku sendiri. Karena nggak ada yang perlu aku palsukan gitu. Jadi untuk orang-orang autentik ini menular ya? Maksudnya menularkan hal-hal baik
Ya intinya jadi diri sendiri sih, Bener. less effort sama nggak ada polesan-polesan yang dianggap nggak perlu lah, yang harusnya nggak perlu. Bener. Cuma kan jarang banget orang yang seperti itu ya. Iya. Kalau menurut kamu, dunia sekarang kita ini udah full of noise. Banyak banget gangguan yang bikin kita akhirnya semakin menjauh dari diri kita yang sebenarnya semakin menjauh. Akhirnya kita lupa siapa diri kita lupa sisi autentik kita, dan kita bener-bener menjadi pribadi yang lain, sosok yang gak kita kenali sebelumnya. Kalau kita udah ada di titik itu, bisa gak sih kita kembali ke titik awal? Kembali lagi, kalau menurut aku itu possible aja. Aku ngerasa orang yang menjadi dirinya sendiri itu dalam keadaan ya, ada beberapa orang yang menjadi otentik ya dalam keadaan lingkungan sekitarnya aman. Kalau menurut aku untuk menjadi otentik lagi di dunia yang kayak sekarang itu possible aja sih, selama dia berada di zona yang aman buat nunjukin dirinya sendiri. Kalau menurut aku. Oh ya benar, apa yang kamu bilang ngingetin aku tentang ada satu ucapan, cuma aku nggak bisa, aku nggak inget siapa yang ngucapin ini, tapi ibaratnya kadang kita ini berpikir kalau kita introvert, tapi kita ini sebenarnya extrovert. Cuma kita nggak berada di tempat yang tepat gitu, kita nggak berada di lingkungan circle yang tepat gitu. Kadang orang suka salah mengartikan itu. Makanya benar, aku setuju sama apa yang kamu ucapin, kalau selama lingkungan kita ini sesuatu yang tepat buat kita nggak akan ragu untuk menjadi autentik. Iya betul. Gitu ya. Kan tadi kamu bilang kalau berada di dekat orang-orang yang otentik, kamu ikut ke bawah menjadi otentik juga. Iya, menular. Ada gak sih perasaan lain selain kamu bisa nyaman jadi diri sendiri? Ada gak sih perasaan lain kalau saat kamu berada di dekat orang-orang otentik itu? Aku merasakan banyak hal karena aku menjadi diri aku sendiri. Keuntungannya adalah saat kita menjadi diri kita sendiri, kita merasakan segala hal. Selama ini kita berusaha untuk jadi orang lain, kita berusaha untuk menutupi semua emosi kita, mengubur semua emosi kita, supaya kita bisa menjadi orang lain kan. Nah, saat kita menjadi autentik, kita merasakan semuanya, karena kita menerima semua emosi yang kita rasakan, sedih, bahagia, kecewa, apapun itu kita sampaikan. Jadi banyak hal yang aku rasain karena saat aku jadi autentik atau berada di sekitar orang-orang yang autentik, aku sepenuhnya mengekspresikan diri aku. Aku gak peduli itu kelihatan baik atau buruk, aku cuma jadi diri aku. Tapi saat aku berada di lingkungan di mana aku harus melepas sisi autentik aku, ada banyak banget hal yang harus aku penuhi. Akhirnya aku gak menerima semua emosi-emosi yang aku rasakan saat itu. Contoh kasus, kita lagi ada di lingkungan kerja, kita lagi meeting sama bos. Tentunya apa yang kita sampaikan, apa yang keluar dari mulut kita itu harus udah disaring kan. Betul. Kita nggak bisa asal ceplos aja kan. Nah, akhirnya saat aku berpikir, oh apa yang dia sampaikan kok aneh ya, oh apa yang dia sampaikan salah ya, aku nggak bisa langsung merespon hal itu. Aku harus memfilter lagi emosi itu sampai akhirnya aku menumpahkan emosi yang benar-benar sesuai atau mungkin bahkan diharapkan oleh bos aku ini gitu. Akhirnya aku nggak menjadi autentik gitu sih. Jadi kayak memang saat kita menjadi autentik, kita merasakan semua emosi. Oke. Dan yang bisa aku tarik garis besarnya adalah saat kamu berada di dekat orang-orang otentik, kamu merasa jadi lebih ringan. Iya. Apakah kamu merasa menjadi autentik sekarang? Untuk saat ini, untuk detik ini, aku bisa bilang enggak. Saat ini aku lagi memoles diri aku dan enggak sepenuhnya jadi diri aku. Tapi untuk sebagian besar waktu, ya khususnya kalau lagi sama kamu, lagi obrolin podcast ini, aku bisa jamin itu otentik aku. Oke. Itu terkait kondisi aku ya. Terus aku mau nanya, bisa gak sih ngebedain aku sebagai objek saat menjadi otentik atau enggaknya? Mungkin ini terlepas dari kamu sebagai objek atau enggak. Ini bisa kita apply ke semua orangnya. Oke. Dari apa yang udah aku lihat, dari apa yang udah aku pelajarin tentang orang yang saat dia bersikap autentik, orang itu bener-bener saat berbicara itu dia berbicara his own language. Dia nggak menggunakan bahasa lain, yang dalam artian bahasa lain itu bukan bahasa alien ya, maksudnya kayak
lu biasanya ngomong gue, lu, tapi tiba-tiba kok lu ngomong jadi aku, kamu, saya. Contoh ini bisa kita temukan di saat kita ngedate pertama kali sama orang. Iya. Cowok pasti manggil kita kamu, aku. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun kemudian lo, gue. Jadi kayak ibaratnya orang yang gak menjadi autentik, dia berusaha mengesankan, membuat orang lain terkesan sama apapun yang dia sampaikan. Betul. Akhirnya dia mengolah semua bahasanya, kalimatnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendengarnya. Itu satu hal. Terus yang kedua, kita bisa lihat orang ini autentik atau enggak dari body language-nya. Kalau misalnya nih orang yang gak autentik, umumnya body language-nya itu lebih tertutup. Karena autentik itu sesuatu yang nggak bisa kita fake. Iya. Sementara saat kita nggak menjadi autentik, itu akan terlihat dari body language kita. Body language kita ini nggak bisa berbohong. Saat kita berusaha meyakinkan seseorang, tubuh kita akan terbuka. Saat kita menyukai seseorang, kita akan lean into that person gitu. Dari tatapan kita, kemiringan tubuh kita, cara berbicara kita, terus cara kita merespon, posisi tangan kita. Jadi saat seseorang menjadi palsu, itu body language-nya pun pasti bakal mengungkapkan juga. Dan kalau misalnya nih kita cukup deket sama orang ini, kita pasti udah langsung tahu kalau misalnya lu palsu nih, lu ngapa sih orang biasa kayak gini, lu tiba-tiba begini. Kayak contoh sekarang aja nih, aku ngomong sama kamu, kita dengan bahasa yang formal, tapi saat off kamera kita udah nggak pakai bahasa formal. Iya. Gak, serius. Jadi kayak ibaratnya segala hal itu harus difilter, karena tujuan kita adalah bukan menjadi autentik, melainkan untuk memberi kesan baik untuk orang lain. Berarti emang bisa dibedakan dari penglihatan ya? Iya. Langsung kita rasa. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih nemuin kasus di mana orang ini nggak bersikap autentik sama kamu, dan gimana cara kamu ngerespon kasus itu? Aku sering banget nemuin itu. Nemuin orang-orang yang belum jadi dirinya sendiri. Mungkin aku nggak ngomong langsung nggak jadi dirinya sendiri, mungkin belum jadi dirinya sendiri, karena kembali lagi yang aku percaya adalah orang bisa menjadi otentik saat lingkungannya aman dan nyaman untuk dia. Jadi menurut aku itu fair-fair aja. Maksudnya ya itu hal yang wajar kalau menurut aku, karena nggak semua tempat, nggak semua orang bisa jadi tempat dan orang yang nyaman dan aman buat kita buat nunjukin sisi otentik kita. Jadi kalau ketemu orang-orang yang belum jadi dirinya sendiri di dekat aku, ya aku let it go aja, nggak terlalu ambil pusing, tapi sekaligus aku juga nggak bisa jadi otentik di orang-orang tersebut gitu. Ini menarik nih. Yeah. Kalau misalnya nih kamu udah ketemu orang yang nggak bisa menjadi autentik sama diri kamu, bisa nggak sih, kamu tahu nggak sih trik-trik supaya orang bersikap autentik sama diri kita? Karena dari yang kita tahu nih ya, orang yang nggak menjadi autentik sama diri kita, boleh jadi dia itu seorang manipulator. Itu dalam kasus yang ekstrim ya, atau boleh jadi dia cuma mau memberi kita kesan yang baik gitu. Tapi intinya itu kan palsu gitu. Kalau kita mau mencari yang sebenarnya, yang autentik, bisa nggak sih kita bikin orang jadi autentik sama kita? Itu tergantung kemauan aku sih. Dan untuk kemauan aku itu timbul, ya tergantung lagi kembali ke orang-orangnya. Aku nggak akan membuat suatu keadaan aman dan nyaman dan nggak memerlukan semua orang menjadi otentik di dekat aku, ya karena itu bukan hal yang begitu penting buat aku sih. Balik lagi ke prioritas kita ya. Betul, karena juga menurut aku ya nggak semua orang penting di hidup aku gitu. Jadi orang-orang yang aku anggap penting, itulah yang aku prioritaskan, khususnya saat dia di dekat aku, aman dan nyaman, sehingga dia bisa secara aman dan nyaman juga menjadi dirinya sendiri gitu sih. Oke, sekarang kita studi kasus ya tentang authenticity. Anggaplah kita seorang pengusaha baru dan kita mau mencari karyawan-karyawan yang loyal sama kita. Aku percaya bahwa loyalitas itu nggak bisa dibeli. Loyalitas itu merupakan kualitas yang memang sudah dimiliki oleh seseorang gitu.
Dan untuk mencari kualitas seperti itu, otomatis kita harus mencari orang-orang yang autentik, orang-orang yang real. Kamu sebagai pemimpin perusahaan, tentunya nggak mau punya bawahan yang nggak transparan sama kamu, yang nggak real sama kamu, yang nutupin masalah, yang nutupin ini dan itu. Pasti kamu mau mencari orang-orang yang benar-benar mau ngungkapin ke kamu sebagai pemimpin segala hal. Karena kebanyakan yang terjadi adalah saat kita berbicara di depan pemimpin, di depan bos kita menutupi semua kekurangan-kekurangan itu, akhirnya kita nggak membicarakan situasi yang sebenarnya gitu. Akhirnya konteksnya jadi salah paham, salah ini, salah itu. Kamu tentu pasti mau mencari orang yang benar-benar terbuka secara utuh sama kamu, jadi kamu bisa paham konteks atau situasi yang sedang terjadi kan. Tentunya kalau misalnya kayak gitu, kamu butuh orang-orang yang autentik. Nah, kamu kalau misalnya ngadepin situasi yang seperti itu sebagai seorang pemimpin perusahaan, apa sih yang kamu lakuin untuk memastikan bawahan kamu ini autentik gitu? Oke. Yang aku lakuin pasti dari step pertamanya adalah saat meng-hire orang-orang tersebut. Kembali lagi, nggak semua orang bisa dipercaya, nggak semua orang punya kualitas yang emang kita butuhkan. Jadi untuk keadaan seperti itu, aku prefer nge-hire orang-orang yang emang direkomendasikan oleh orang-orang terdekat aku, orang-orang yang aku percaya. Ya intinya rekomendasi sih tetap. Oke, jadi kamu tetap butuh second opinion untuk menentukan kalau orang ini berkualitas atau enggak. Betul. Orang ini real atau enggak, autentik atau enggak ya. Tapi mungkin aku mau nambahin, mungkin ada salah satu trik yang bisa kita gunain untuk mengetahui orang ini autentik atau enggak. Aku pernah mendengar seseorang pernah bilang bahwa saat kamu memberi kepercayaan secara utuh sama seseorang, ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Entah orang itu akan menunjukkan sisi terbaiknya, atau orang itu menunjukkan sisi yang sebaliknya atau sisi buruknya. Jadi saat kita mau mengetahui orang ini autentik atau enggak, kita kasih dia kepercayaan utuh, kita kasih dia ruang untuk dia menunjukkan siapa dirinya dia, untuk dia menunjukkan apakah dia menggunakan topeng atau enggak. Karena kalau orang dipercaya, orang akan merasa nyaman, orang akan memiliki high sense of belonging gitu. Saat kita nih, anggaplah kita sebagai pemimpin, kita percaya aja nih sama bawahan kita ngasih kepercayaan secara utuh sama bawahan kita. Bawahan kita ini pasti entah akan memanfaatkan kepercayaan kita untuk bersikap loyal sama kita, atau justru sebaliknya menyepelekan kepercayaan itu dan menunjukkan sisi buruknya dia dengan cara menyepelekan tugas. Toh dia juga, bos gue juga nggak pernah komentar ini itu kok, toh juga gue nggak pernah dihukum saat gue melakukan A, B, C, D, E. Nah dari situ kita udah bisa ngelihat kalau misalnya orang ini nggak menjadi autentik gitu, orang ini udah nggak menunjukkan sisi diri mereka yang sebenarnya saat di depan kita dan di belakang kita gitu. Jadi mungkin kita bisa memberi kepercayaan sama seseorang untuk mengetahui orang ini autentik atau enggak. Oke, agree sih. Dan aku pernah dapat suatu wejangan kayak pelatihan gitu. Jadi intinya, poinnya adalah setiap manusia itu pada dasarnya suka dipercaya. Jadi ya benar, kepercayaan itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui orang tersebut autentik atau enggak. Agree. Authenticity itu memang ternyata sesuatu yang mahal, sesuatu yang nggak dimiliki oleh kebanyakan orang. Situasi yang kita hadapi sekarang adalah kita dikelilingi orang-orang yang nggak autentik. Balik lagi, kalau misalnya kita orang yang autentik dan kita dikelilingi orang-orang yang nggak autentik, kita akan terbawa oleh mereka, kita akan terbawa. Oleh karena itu kita perlu banget membangun kesadaran tentang gimana seseorang bersikap sama kita, apa yang mendasari sikapnya mereka. Karena itu kalau kita nggak berhati-hati kita akan kebawa gitu. Jadi yang aku tangkap adalah survival instinct itu sangat diperlukan. Sekalipun kita ini orang yang autentik, kita harus mampu mengenali pola, gitu sih. Buat teman-teman semua yang punya pendapat atau komentar yang sama, boleh banget taruh di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan pembahasan kita hari ini tentang being authentic, please klik tombol like and subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman semua yang barangkali mengalami situasi yang sama. Oke, sekian dari kita. See you on the next episode. See you.